ke dokter kandungan, pas di USG ada 2 kantong. Terus dokter bilang itu kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di YouTube channel kami, Keluarga Kecil Nugraha. Oke, kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku hamil kembar. Hamil yang kedua ini alhamdulillah dikasih sama Allah kembar. Sebelum masuk ke pengalaman kehamilanku, aku mau ngasih tahu kalau hamil kembar itu ada 2, identik dan non identik. Kalau identik itu yang saya tahu, satu telur dibuahin dan akan membelah menjadi 2 identik. Itu biasanya keturunan, mereka kembar dari keturunan. Ada kembar non identik. Kalau kembar non identik itu 2 sel telur dibuahin semua, terus tidak membelah, mereka akan tumbuh jadi 2 janin, 2 bayi. Nah itu biasanya bukan dari keturunan atau non identik. Penyebabnya bisa karena terlalu subur, obat-obatan. Kali ini aku mau sharing, tidak ada yang kembar dari keluargaku, tidak ada keturunan kembar sama sekali. Di keluarga suamiku pun sudah cari tahu, belum ketemu siapa yang dari kakek neneknya dulu yang kembar. Jadi bisa dibilang mungkin tidak identik. Masuk ke pengalamanku hamil anak kembar ini ya, kenapa bisa kembar tanpa ada keturunan sama sekali di keluargaku ataupun keluarga suamiku. Berawal dari liburan ke Jawa. Ya mungkin bisa hamil kembar karena terlalu subur, tanpa ada obat-obat penyubur, tanpa obat-obatan medis, dialami. Setelah hamil anak pertama Maret 2018, aku nggak KB sama sekali nggak KB. Ya kalaupun dikasih hamil alhamdulillah, sampai kemarin Desember 2019 kami sekeluarga liburan ke Jawa, ke kampung nenekku. Di sana itu ya kampung desa banget, nggak ada kulkas. Di sana nggak ada kulkas, nggak ada TV. Ya apa yang hiburannya ya hiburan tradisional, radio. Terus apa yang kita makan juga alami dari sekitar. Apa yang ditanam di sekitar berbeda sama di Balikpapan ini. Mungkin hampir tiap hari makan junk food, GoFood. Kita makan makanan yang ada di kulkas sudah beberapa hari. Di sana selama 3 minggu benar-benar makan makanan yang baru dipetik, tidak ada kulkas, soalnya tidak ada kulkas sama sekali. Benar-benar makanan sehat. Makan ayam pun ayam kampung, makan tahu, makan tempe. Nah, pokoknya untuk makanan jauh sama yang di Balikpapan. Jadi selama di kampung benar-benar 3 minggu itu benar-benar makan makanan yang sehat, tidak ada pengawet sama sekali. Dan memang backgroundnya saya suka betul sama kecambah mentah, kecambah panjang, kecambah pendek, dicemil atau buat lauk, teman makan yang berkuah-kuah. Pokoknya suka banget sama makan kecambah. Dan menurut artikel yang aku baca, kecambah itu baik buat kesuburan sih. Mungkin itu faktor yang buat aku subur berkualitas selama di Jawa, di kampung nenekku. Dan ditambah lagi yang paling penting adalah tidak boleh stres sama sekali. Orang yang ingin hamil itu yang aku tahu, jangan stres, jangan mikir yang macem-macem, pokoknya relax aja. Soalnya stres tuh berpengaruh pada kandungan kita kali ya. Selama di Jawa itu, di kampung, aku dan suami benar-benar jauh dari kata stres. Beda selama di Balikpapan. Kami berdua, suami sama aku sama anak aku, tinggal bertiga. Suami kerja, aku ngurus anak, ngurus rumah. Ya mau nggak mau stres juga sih, maksudnya nggak bisa relax gitu pikiran. Jadi nggak berkualitas gitu, apa yang kita hasilkan nggak berkualitas. Nah selama di kampung 3 minggu
Suami bener-bener nggak kerja, nggak ada beban, relax, bener-bener liburan. Dan aku pun untuk ngasuh anak juga dibantu sama sepupu, sama ibuku, sama nenekku. Jadi bener-bener liburan, bener-bener nggak ada pikiran, nggak ada sama sekali, nggak ada pikiran kerjaan apa yang berantakan, nggak, bener-bener relax, bener-bener liburan. Jadi 3 minggu selama di Jawa, tanggal 15 pulang ke Balikpapan. Harusnya tanggal 20 itu aku haid, dan ternyata ditunggu sampai tanggal 25 Januari. Iya, tanggal 15 Januari pulang dari kampung ke Balikpapan. Harusnya tanggal 20 itu aku haid, ternyata tunggu sampai tanggal 25 Januari belum datang haid juga. Kalau nggak salah pas Imlek aku tes pack, alhamdulillah positif. Itu kan pas hari libur, jadi aku lupa sih hari apa. 2 hari kemudian baru tes ke dokter. Tuh, itu masih ada 1 kantong, kalau bisa masih ukuran 4 mingguan. Alhamdulillah bener hamil. Anak masih nyusui, masih ASI. Soalnya Nay masih umur 22 bulan, jadi belum aku sapih. Hari itu juga aku sama suami berniat untuk menyapih Nay, dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya ya 27 Januari itu tes ke dokter, ya. Tapi masih ada 1 kantong. 2 minggu kemudian ngeflag. Pas hamil anak pertama nggak pernah ngeflag, nggak pernah pusing, nggak pernah ini kok ngeflag. Padahal nggak kerja berat, ya cuma ngurus Nay sama bersih-bersih rumah aja sih, ibu rumah tangga biasa. Ngeflag pas hari Minggu kalau ada salah itu. Akhirnya pergi ke bidan nggak bisa USG, nggak bisa memastikan ada apa. Akhirnya disuruh nunggu sampai besok ketemu dengan dokter spesialis kandungan. Besoknya balik lagi ke dokter kandungan. Pas di USG ada 2 kantong. Terus dokter bilang itu kembar. Iya, ini 1, ini 1. Hore. Rasanya bahagia, kaget, kok bisa gitu. Padahal terus sampai rumah, ada keturunan kembar kah, ini yakin kah, ini bener kah kembar? Iya, ada 2 kantong, benar 2 kantong, cek di sini ya, cek lihat ya, 2 kantong. Tapi ada perasaan sedih, bingung juga, soalnya Nay masih 22 bulan, masih balita. Tambah lagi nanti harus punya adik kembar, gimana repotnya aku sama suami. Tapi kita jalanin aja. Dan sekarang kandunganku menginjak usia 24 minggu. Nanti aku bakal sharing gimana pengalamanku selama hamil kembar ini, selama trimester pertama yang benar-benar berat sampai masuk trimester kedua ini. Pokoknya pengalamanku bisa hamil anak kembar ini menurutku, pertama, makan makanan yang benar-benar sehat. Jauhi junk food, jauhin frozen food, jauhin makan di luar. Yang kedua, makan kecambah kali ya, atau kacang hijau. Suka ngemil kecambah atau kacang hijau biar kesuburan kita bagus gitu. Tanpa obat-obatan, tanpa obat penyubur, tanpa ya apapun, tanpa medis lah. Ketiga, jangan stres sama sekali. Kalau perlu liburan, kalau perlu honeymoon, bener-bener relax. Iya, relax. 2 pasangan ini harus, suami istri harus bener-bener relax. Dan pas di kampung pun sinyal susah, jadi untungnya bener-bener gak mainan HP, bener-bener nikmatin alam, bener-bener relax. Ya itu aja sih pengalamanku selama hamil anak kembar. Dan kok bisa hamil anak kembar padahal gak ada keturunan. Ya semoga bisa membantu, sedikit sharing, ambil baiknya aja. Oke, bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.